Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Saputra dengan NIM A1A1229. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, sebagai tugas ujian akhir mata kuliah akuntabilitas publik yang diampu oleh Bapak Alfa Briansa. Untuk isi dan pembahasan, yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat perbandingan hasil penelitian saya dengan beberapa penelitian sebelumnya. Dan yang kelima adalah kesimpulan. Langsung saja untuk yang pertama latar belakang penelitian. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik merupakan landasan bagi pembuatan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dan dalam era globalisasi. Sebagai ujung tombak dari proses pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrasi politik, pemerintah desa merupakan basis utama kinerja pelayanan yang harus dibenahi terlebih dahulu, karena desa merupakan unit terkecil di dalam suatu negara. Hal ini disebabkan karena pemerintah desa adalah unsur birokrasi publik terkecil yang langsung berhubungan dengan masyarakat dalam melayani segala bentuk kebutuhan masyarakatnya. Hingga saat ini, kualitas akuntabilitas masih diwarnai berbagai masalah dalam hal pelayanan, seperti pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur pelayanan yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perizinan tertentu, gaya yang tidak jelas, serta sering terjadinya praktek pungli atau pungutan liar, merupakan indikator dari rendahnya kualitas akuntabilitas, terutama dalam hal pelayanan publik di Indonesia. Proses akuntabilitas kinerja aparat desa selama ini masih dinilai belum sesuai dengan yang diharapkan, karena masih terjadi beberapa permasalahan. Antara lain, yang pertama, belum transparannya sistem pelayanan publik yang dijalankan oleh aparat desa, terutama masalah prosedur dan biaya. Yang kedua, belum adanya standar penilaian kinerja aparat desa yang jelas, terutama pada akuntabilitas kinerjanya dalam pelayanan publik. Yang ketiga, orientasi pelayanan publik belum mengarah pada kepuasan masyarakat melalui pendekatan hasil, yaitu suatu layanan yang mengutamakan hasil ketimbang prosedur. Dari uraian permasalahan di atas, maka menarik untuk diteliti, sehingga yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana akuntabilitas kinerja aparat pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota. Yang kedua, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga peneliti dapat menguraikan, menggambarkan, mendeskripsikan, serta mengeksplorasi secara lebih mendalam terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu, yang menjadi responden pada penelitian ini yakni digunakan sebanyak 3 orang responden. Yang pertama, 1 orang aparatur desa, dan 2 orang berasal dari masyarakat desa Sungai Duren. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Untuk hasil dan pembahasan, indikator pertama yaitu efisiensi dan efektivitas kinerja aparatur pemerintah. Dalam upaya pelaksanaan kinerja aparat pemerintah desa Sungai Duren, umumnya tingkat efisiensi masih kurang terlalu diperhatikan oleh sebagian besar aparat. Cerminan dari ketidakefisiennya pelaksanaan kinerja ini dilihat dari besarnya biaya yang dikeluarkan dan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, tidak sebanding dengan nilai atau output yang diterima. Ketidakefisienan ini terlihat terjadi pada beberapa pelaksanaan kinerja aparat pemerintah seperti penarikan dan intensifikasi pajak bumi dan bangunan atau PBB, pelaksanaan pelayanan pada jam dinas maupun sore hari, dan pelaksanaan pungutan desa. Yang kedua,
tingkat keadilan kinerja aparat pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemenuhan prinsip keadilan dilihat dari kemampuan aparat pemerintah desa dalam memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada semua warganya, tidak membeda-bedakan dari suku, ras, agama, dan semacamnya. Dari hasil penelitian ini, disebutkan bahwa pemenuhan prinsip keadilan pelayanan oleh aparat pemerintah desa Sungai Duren kepada masyarakat dinilai sudah cukup adil. Ditandai dengan tidak adanya pembedaan terhadap masyarakat yang ingin mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan, KK, KTP, surat keterangan lahir, kartu KIA, surat kematian, dan dokumen-dokumen lainnya. Tanpa membedakan masyarakat yang miskin, masyarakat yang kaya, masyarakat dari agama ini dan agama itu, dan sebagainya. Aparatur dalam hal ini telah mampu secara keseluruhan memenuhi kebutuhan dan harapan warga masyarakat yang ingin mengurus dokumen dikarenakan masih terbatasnya aparat. Yang ketiga, daya tanggap aparat pemerintah desa. Daya tanggap aparat pemerintah desa yang menjelaskan tentang kemampuan aparat dalam mengenali kebutuhan dan merespon opini publik serta adanya akses publik dalam sistem pemerintahan desa. Oleh karenanya, daya tanggap aparat ini menunjuk pada keselarasan antara program pemerintah desa dan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat daya tanggap aparat desa dalam merespons kebutuhan masyarakat sudah cukup baik. Selain itu, tingkat sumber daya manusia, aparat, dan PNS di lingkungan instansi pemerintah juga menjadi perbedaan yang sangat mencolok, sehingga sangat sulit untuk menyamakan antara keduanya. Masih ditemukan masalah internal dalam instansi seperti rendahnya tingkat sumber daya manusia aparat, ternyata juga sangat berpengaruh dalam pola pikir maupun daya tangkap mereka, sehingga dinilai sudah cukup, tetapi masih belum optimal. Pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah desa Sungai Duren. Untuk melihat seberapa jauh pelaksanaan pelayanan aparat pemerintah desa Sungai Duren kepada masyarakat, penelitian ini meninjau dari sudut pelayanan dari segi prosedur dan manfaatnya bagi masyarakat. Untuk melihat kajian prosedur pelayanan di tingkat desa ini, dilihat pada dua segi, yaitu tingkat transparansi dan kesederhanaan atau akses kemudahan dalam mendapatkan pelayanan transparansi pelayanan aparat pemerintah desa. Umumnya telah berjalan secara baik. Berbagai anggaran biaya suatu kegiatan pemerintahan umumnya lebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupin. Bahkan ada beberapa di antaranya harus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam perumusan penggunaan kebijakannya. Hanya saja, yang perlu dicermati adalah siapa saja mereka yang ikut dalam perumusan tersebut. Apakah mereka telah memenuhi tingkat kapabilitasnya di muka masyarakat lain, sehingga setiap informasi yang mereka terima mampu dilanjutkan kepada masyarakat secara luas. Informasi yang terputus akan berdampak pada kurang diketahuinya setiap program maupun kegiatan oleh warganya. Yang keempat, perbandingan hasil penelitian saya dengan beberapa penelitian terdahulu sebelumnya. Untuk penelitian pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Warjio dengan judul Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Tandam Hulu 2. Hasil dari penelitian Warjio yaitu tingkat efisiensi kinerja aparat pemerintah desa masih dinilai tidak akuntabel oleh masyarakat. Ketidakefisienan pelaksanaan kinerja ini terjadi pada beberapa indikator seperti upaya pencapaian tujuan penarikan PBB atau pajak bumi dan bangunan, pelayanan pada jam dinas maupun di luar jam dinas, serta pemungutan desa yang ternyata memberikan gambaran tidak imbangnya antara input dan output yang telah dihasilkan. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hesti Nauli Fitri Agasya dengan judul Urgensi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Pamengkang, Kabupaten Cirebon. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pemerintah desa Pamengkang sesungguhnya telah mulai menerapkan prinsip akuntabilitas, khususnya dalam pengelolaan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya transparansi serta
laporan keuangan sesuai dengan mekanisme yang telah berlaku, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan. Yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aang Kusnendar, yaitu dengan judul Kinerja Pemerintah Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran. Hasil dari penelitian Aang tersebut yaitu yang pertama, kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik di Desa Cijulang, Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran sudah cukup baik. Namun masih terdapat beberapa indikator ukuran kinerja yang belum terpenuhinya sesuai dengan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik. Yang keempat, kesimpulan. Dari berbagai uraian pelaksanaan kinerja aparat pemerintah desa Sungai Duren selama ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kinerja aparatur sudah dinilai baik walaupun masih terdapat beberapa kekurangan. Beberapa kinerja aparatur yang telah dinilai baik terlihat pada indikator yang telah baik, yaitu telah dilakukan pemenuhan prinsip keadilan pelayanan oleh aparat pemerintah desa Sungai Duren kepada masyarakat yang dinilai sudah cukup adil. Hal ini ditandai dengan tidak adanya perbedaan terhadap masyarakat yang mempunyai uang dan masyarakat yang tidak mempunyai uang, maupun etnis, agama, dan semacamnya. Yang ingin mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kemudian yang ingin mengurus dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti KK, KTP, surat keterangan pindah, dan sebagainya. Kemudian untuk tingkat daya tanggap aparat pemerintah desa dalam mengekspor kebutuhan masyarakat juga sudah cukup baik. Kemudian, sisi transparansi pelayanan aparat pemerintah desa umumnya telah berjalan secara baik. Berbagai anggaran biaya suatu kegiatan pemerintahan umumnya terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat secara terbuka. Seperti yang pertama dengan adanya website desa, di sana masyarakat desa bisa mengakses tentang pengelolaan keuangan, selanjutnya itu mengenai suatu kebijakan yang tengah dijalankan, dan sebagainya. Jadi terdapat transparansi dan akuntabilitas kinerja aparat pemerintah desa dapat dilihat oleh masyarakat secara langsung melalui website desa. Selain itu, bahkan ada beberapa di antaranya harus melibatkan masyarakat itu sendiri dalam perumusan penggunaannya. Seperti setiap tahun ada musrembang, yang mana itu kan membicarakan masalah mengenai pembangunan desa dalam 1 tahun ke depan. Jadi pemerintah desa mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam merumuskan suatu kebijakan. Karena jika hanya aparatur desa saja yang merumuskan kebijakan itu sungguh tidak adil, karena terdapat beberapa kepentingan yang harus didahulukan seperti itu. Dilihat dari tingkat efisiensinya, memang prosedur pembangunan desa sudah cukup baik dari segi sarana maupun prasarana yang telah disediakan oleh desa untuk menunjang kehidupan warga desa Sungai Duren. Karena berbagai pelaksanaan prosedur yang melibatkan banyak orang tersebut, tentunya membutuhkan biaya dan waktu yang banyak. Namun dilihat dari segi efektivitasnya, tercapai sasaran dan tujuan pembangunan, mampu mencapai secara efektif yang ditandai dengan infrastruktur jalan yang sudah cukup baik, kemudian kemudahan dalam layanan publik juga sudah cukup baik. Dari hasil penilaian di atas, secara umum, akuntabilitas kinerja aparat dapat disimpulkan bahwa tingkat daya tanggap pemerintah desa masih nilai cukup baik. Atau cukup daya tanggap dari uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa secara umum pelaksanaan kinerja pelayanan aparat pemerintah desa Sungai Duren sudah akuntabel. Hal ini didasarkan alasan bahwa ketidakakuntabelan kinerja yang dinilai masyarakat tidak hanya disebabkan oleh faktor aparat saja, tetapi juga pengaruh lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan luar atau lingkungan eksternal. Pengaruh tersebut antara lain pada ketidakefisienan kinerja didasarkan alasan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia, serta minimnya tingkat sumber daya manusia, baik aparat maupun masyarakatnya itu sendiri. Saya rasa cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi orang banyak.
Saya Reza Saputra untuk diri, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.